Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nopitasari dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2141312025. Di sini Tian akan memperagakan atau memberikan penjelasan tentang pengisian formulir atau pengisian pengkajian DDST atau Denver 2. Baiklah, kalau begitu langsung saja Tian akan menjelaskan pengisiannya. Baiklah, pertama untuk mengisi pemeriksaan Denver 2 atau DDST ini, kita harus mengisi dulu untuk pemeriksanya, yaitu saya sendiri, Tian Nopita. Selanjutnya tanggalnya yaitu tanggal 6 September 2021. Untuk namanya yaitu nama anaknya adalah ANA. Tanggal lahirnya pada tanggal 29 September 2019. Selanjutnya yaitu untuk menentukan usia anaknya, kita menghitung terlebih dahulu di mana yaitu tanggal pengkajian yaitu tanggal 6 bulan 9 2021, di mana pada tanggal ini ditambah 30, lalu pada bulan dikurangkan 1, hasilnya yaitu 36, pada bulan yaitu 8 dan tahunnya 2021. Setelah itu hasilnya kita kalkulasikan lagi, di mana pada bulan itu ditambah 12 dan tahunnya dikurang 1, di mana hasilnya yaitu 36, bulannya itu 20 dan pada tahunnya itu 2021. Selanjutnya hasil ini akan kita kurangkan dengan tanggal lahir dari anak tersebut, yaitu 36 bulan 20 2021 dikurang 29 bulan 9 2021, yaitu dapatkan hasil harinya 17. Selanjutnya bulannya yaitu 11. Untuk tahunnya yaitu 1 tahun, dimana usianya artinya 1 tahun 11 bulan 17 hari yang dibulatkan menjadi 2 tahun. Setelah kita menentukan usianya tadi, selanjutnya kita garis sesuai dengan usianya. Di sini yaitu 2 tahun artinya 24 bulan. Kita garis dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah kita garis, itu kita menentukan perkembangan anak sesuai usianya, di mana yang pertama yaitu pada personal sosialnya. Di personal sosial, kita lihat terlebih dahulu yaitu 3 kotak di yang sudah terlewati 90% dari garis usianya. Yang pertama yaitu menggunakan sendok garpu. Untuk menggunakan sendok garpu ini di sini ada tanda L, artinya yaitu laporan. Kita bisa menanyakan kepada orang tuanya apakah anak sudah bisa menggunakan sendok garpu. Jika sudah, maka kita beri tanda P. P artinya pas atau pas itu artinya bisa. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, membantu di rumah. Apakah anak sudah bisa membantu di rumah? Jika ibu menjawab iya, maka kita kasih kode P. Selanjutnya yang kedua yaitu minum dengan cangkir. Minum dengan cangkir kita beri kode P juga karena ibu mengatakan anaknya sudah bisa. Nah, selanjutnya kita tandai kotak yang terkena garis usianya, yaitu yang pertama cuci dan mengeringkan tangan. Kita tanya kepada ibunya apakah anaknya sudah bisa dan ibunya menjawab bisa, maka kita kasih tanda P.
Lalu yang kedua yaitu gosok gigi dengan bantuan. Ibu mengatakan anaknya sudah bisa menggosok gigi dengan sendiri, artinya dia sudah bisa, dengan bantuan juga bisa dan sendiri juga bisa. Selanjutnya yaitu memakai baju. Memakai baju, anaknya sudah mampu menggunakan baju sendiri. Lalu selanjutnya yaitu menyuapi boneka. Anaknya juga sudah mampu menyuapi boneka. Lalu membuka pakaian, ibu mengatakan anaknya sudah bisa membuka pakaian sendiri. Jadi kita kasih tanda P. Nah, setelah kita menilai personal sosialnya, selanjutnya yaitu kita menilai di adaptif motorik halusnya. Seperti sebelumnya, kita nilai terlebih dahulu kotak yang udah terlewati penuh dengan garis usianya, yaitu ada menara dari 2 kubus. Di sini anak sudah, ketika pengkajian anak sudah mampu membuat menara dari 2 kubus. Kita kasih tanda P. Lalu selanjutnya yaitu ambil manik-manik dan ditunjukkan anak sudah bisa, kasih tanda P. Lalu yaitu mencoret-coret, anak sudah bisa mencoret-coret saat pengkajian, kasih tanda P. Selanjutnya kita nilai yang terkena garis usia, dimana di sini yaitu menara dari 6 kubus, anak sudah mampu, kita kasih tanda P. Lalu yaitu menara dari 4 kubus, anak juga sudah mampu, kita kasih tanda P. Selanjutnya kita menilai di bahasa. Untuk bahasa ini caranya juga sama. Kita nilai terlebih dahulu yang sudah terlewati dengan garis usianya 90%, yaitu 6 kata. Anak mampu, kita kasih tanda P. Selanjutnya yaitu 3 kata, anak juga sudah mampu, kita kasih tanda P. Lalu 2 kata, anak sudah bisa, kita kasih tanda P. Selanjutnya yaitu di mana menunjuk 2 gambar, anak juga sudah mampu, kita kasih tanda P di sini. Lalu kombinasi kata, anak juga sudah mampu, kita kasih tanda P. Lalu ke atas lagi menyebut 1 gambar, anak sudah mampu, kita kasih tanda P. Lalu bagian badan, anak juga sudah mampu, kita kasih tanda P. Menunjuk 4 gambar, anak sudah mampu, kita kasih tanda P. Lalu bicara dengan dimengerti, anak juga sudah mampu bicara dengan dimengerti, itu kita kasih tanda P. Di sini ada angka menunjuk 4 gambar, itu menunjukkan angka 18. Ini artinya kita harus merujuk pada catatan yang ada di Denver nomor 18. Tunjukkan kepada anaknya dan anaknya bisa menyebutkan. Selanjutnya yaitu kita menilai motorik kasarnya. Untuk menilai motorik kasar caranya juga sama, kita nilai terlebih dahulu 3 kotak yang ada di belakang garis atau yang sudah terlewati secara sepenuhnya. Yang pertama yaitu menendang bola ke depan. Saat dilakukan pengkajian anak sudah mampu, maka kita beri tanda P. Lalu berjalan naik tangga, anak juga sudah mampu, kita kasih tanda P. Anak juga sudah mampu berlari, kita kasih tanda P. Selanjutnya yaitu kita nilai yang terkena oleh garis. Melompat, anak sudah mampu, kita kasih tanda P. Lalu yaitu melempar bola lengan ke atas, anak sudah mampu juga, kita kasih tanda P. Setelah kita memberikan penilaian apakah anak mampu atau gagal, selanjutnya kita nilai bagaimana interpretasinya. Jika anak sudah mampu, kita nilai interpretasinya yaitu normal. Kita beri kode normal di depan tanda P ini, artinya dia normal, sudah mampu berarti dia normal.
normal. Lalu kita interpretasikan personal sosial anak. Personal sosial anak. Ini interpretasi. Itu adalah normal. Selanjutnya yaitu pada adaptif motorik halus. Karena anak sudah mampu, maka kita beri tanda N normal di sampingnya. Lalu kita buat interpretasi lagi perkembangan adaptif motorik halus itu normal. Selanjutnya untuk perkembangan bahasa anak kita kasih kode N karena anak sudah mampu. Selanjutnya kita tuliskan interpretasinya, yaitu perkembangan bahasa anak itu normal. Yang terakhir yaitu perkembangan motorik halus, kita kasih kode N karena sudah mampu. Perkembangan motorik kasar anak itu normal. Nah, setelah selesai kita menginterpretasikan, kita berikan kesimpulan secara keseluruhan. Itu adalah perkembangan anak normal sesuai dengan usianya. Nah, setelah kita selesai memberikan kesimpulan secara keseluruhan, kita lanjut ke tes perilaku. Di mana di sini ada 3 kotak 1, 2, dan 3. Ini mengartikan ini adalah tes yang keberapa. Ini adalah tes yang pertama, maka kita lingkarin tes yang pertama. Apakah ini tesnya khusus? Tidak. Selanjutnya yaitu untuk kepatuhan, apakah anak selalu patuh? Apakah biasanya patuh dan kadang-kadang patuh? Anak biasanya patuh. Lalu tertarik dengan sekeliling, itu anak sangat tertarik, yaitu tanggap. Selanjutnya yaitu apakah anak ketakutan? Tidak, anak tidak ketakutan. Selanjutnya yaitu untuk lama perhatian, yaitu cukup. Baiklah, sekian dari saya untuk pengisian DDST.